Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul ya. Saya percaya ini karena anugerah Tuhan. Sekali lagi kita masuk di dalam doa khusus untuk firman Allah. Tuhan yang urapi hambamu, Tuhan yang pakai hambamu, sembunyikan hambamu. Hamba tidak ada apa-apanya. Berkati semua yang hadir, tidak satu pun pulang dengan hati yang hampa. Semuanya diberkati oleh firman-Mu, dikuatkan, diperbaharui. Terima kasih Bapak, berkati juga yang mengikuti online di rumah. Hamba mohon sekali lagi, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini temanya ialah bukan lagi aku sendiri. Ini adalah merupakan yang terpenting pada hari ini. Ya, kita buka di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, ini perkataan Paulus, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Paulus masih hidup, tapi bukan dia yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, yaitu dia masih hidup di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi Paulus dan menyerahkan dirinya bagi Paulus dan kita semua. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Sebentar lagi hari Jumat Agung kita akan merayakan kematian Yesus. Tanpa terasa ya, waktu itu masuk tahun 2024, ternyata sekarang kita sudah mau mengakhiri bulan Maret. Nah, saudaraku sekalian, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia bukan asal tulis, ya, bukan asal ngomong, tapi apa yang dia tulis, apa yang dia katakan semuanya sudah dia alami. Paulus menuliskan pengalaman hidupnya, apa yang dia sudah lalui, dia tulis di dalam setiap surat. Bukan omdo, tidak seperti manusia. Manusia kadang tidak mengalami, tapi mengatakan sesuatu yang belum dialami. Atau membual apa yang dia tidak punya. Atau merenungkan apa yang sudah lewat. Tapi Paulus mengatakan apa yang dia sudah alami dan sedang alami. Belum selesai. Dia masih sedang mengalami semua penderitaan. Masih sedang mengalami semua masalah yang begitu berat dalam kehidupannya. Tapi dia tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena dia memiliki satu keyakinan bahwa Allah beserta dia, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia, bahwa Allah ada hidup di dalam dia. Kita lihat penderitaan Paulus, apa yang dia alami, pernahkah kita alami? Coba kita lihat pengalamannya 2 Korintus pasal 11. Ya. Saya minta tolong kepada Eli, mungkin lebih jelas dia dari belakang, tolong bacakan oleh Eli. Sekalian demikian firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih gila. Orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara. Wow. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Waduh, hebat. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Luar biasa, 39 kali. Lanjut. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Wah, luar biasa. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi, dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Luar biasa, lanjut 2 Korintus 12. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Stop dulu, pernyataan luar biasa ini adalah pernyataan di mana Paulus diangkat
oleh Allah ke tingkat langit yang ketiga. Bahkan dikatakan dia ada dalam Firdaus. Dia mendapatkan penglihatan dan pengalaman-pengalaman bersama Allah yang luar biasa. Itu yang dikatakan penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Supaya dia tidak meninggikan diri karena dia sudah melihat langsung, merasakan langsung apa itu Firdaus. Lanjut. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya tidak sombong. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa. Terima kasih Eli, suaranya bagus sekali. Saudaraku sekalian, di sini kita melihat pengalaman Paulus yang luar biasa. Ya, dia tidak seperti orang lain yang enak saja. Mungkin saat ini saya katakan hamba-hamba Tuhan lebih enak. Tidak seperti Paulus. Paulus mengalami bermacam-macam masalah, penderitaan. Padahal dia bukan orang yang susah. Kalau saudara lihat kepada kehidupan Paulus sebelum dia mengenal Kristus. Sebelum dia mengenal Kristus, sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, Paulus adalah orang yang terkenal, yang memiliki kuasa, yang memiliki jabatan, dan yang mempunyai kepintaran yang luar biasa, jenius. Jadi dia bukan orang bodoh, bukan orang miskin. Tapi sejak dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, sejak hari itu kehidupannya berubah 180 derajat. Dan dia harus mengalami semua penderitaan ini, kesusahan ini. Semua itu dia alami karena cintanya. Karena pengenalannya kepada Kristus itu lebih penting. Sehingga apa yang masa lalunya, apa kehebatannya, apa kuasanya, apapun yang masa lalu yang dikenal orang, semuanya itu dia anggap sampah. Luar biasa. Dia sama sekali tidak merasakan sayang melepaskan masa lalunya. Tapi dia lebih merasa beruntung. Sekarang saya beruntung. Dulu saya rugi. Dia katakan hidup bagi Kristus. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi bagi dia mati bagi Kristus adalah keuntungan. Menunjukkan dia merasa Kristus lebih berharga dari segalanya. Amin. Pernahkah saudara merasakan sejak kenal Tuhan lebih berarti hidup ini? Sejak kenal Tuhan walaupun masalah ada, tapi saudara merasa ada satu kekuatan. Merasakan sebetulnya kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Allah beserta kita, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi Allah kita luar biasa menguatkan Paulus, memberikan satu keyakinan kepada Paulus. Beranikah kita berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Tapi kenyataan hidup ini banyak kita melihat. Orang hanya berkata apa? Betul, hidupku bukan aku lagi, tapi di dalamku bukan Kristus yang hidup. Di dalamku ada kemarahan yang hidup. Di dalamku ada kebencian yang masih di dalamku. Yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Di dalamku masih ada merasa kecewa karena doaku tidak dijawab. Di dalamku banyak masalah yang belum Tuhan nyatakan. Jadi dia merasa hidupku bukannya aku lagi, tapi hidupku dipenuhi dengan dosa-dosa, diperbudak oleh dosa-dosa. Oh, inilah manusia. Saya berdoa di tempat ini maupun yang sedang mengikuti online, tidak satu pun di antara kita yang masih dikuasai oleh dosa, yang masih dikuasai oleh kebencian, akar kepahitan, kekecewaan, tapi kita mau berkata, di dalam Kristus dapat ku tanggung segala perkara. Karena bersama Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Apapun itu. Amin. Nah saudaraku sekalian.
untuk menjadi manusia baru seperti Paulus itu tidak gampang. Minggu lalu saya terkesan dengan Ibu Yulia, penyampaiannya begitu jelas. Di mana mengajar kita bahwa kita manusia lama telah mati dan kita hidup sebagai manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dan kita adalah ciptaan baru. Untuk menjadi ciptaan baru itu tidak gampang, itu perlu proses. Tidak langsung begitu saudara kenal Tuhan, langsung saudara jadi hebat, tidak. Itu perlu proses. Amin. Nah, yang mau proses kita siapa? Bukan iblis. Kalau kita percaya Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang proses kita adalah Tuhan. Tuhan memproses kita untuk menjadikan kita menjadi berlian yang indah. Cara Tuhan memproses tidak gampang. Tapi tahu gak saudara bahwa Yesus juga diproses. Bahwa Yohanes Pembaptis, Daud, Elia, semua mereka melalui proses. Baik itu Yusuf, siapapun yang hebat, semuanya melalui proses. Proses padang gurun itu yang saya namakan. Setiap kita hidup mengalami proses padang gurun. Yang pertama kita lihat Lukas pasal 1 ayat 80. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Siapa anak itu? Yohanes Pembaptis. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ini Yohanes Pembaptis mengalami proses di padang gurun. Sekarang kita lihat Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan sesudah dibaptis, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi mereka orang-orang hebat juga melalui satu proses padang gurun. Tidak terkecuali juga kita melalui proses itu. Elia melalui proses di padang gurun. Dia merasa sampai, aduh saya mau mati rasanya. Dia bosan, dia pengen mati. Siapa lagi? Banyak semua. Ya, saudara boleh tunjukkan siapa? Daud. Daud melalui proses di padang gurun. Dikejar oleh Saul. Tidak boleh membunuh Saul karena Saul orang yang diurapi oleh Allah. Dia dikejar oleh anak kandung sendiri. Dia tetap sabar. Daud melalui proses di padang gurun paling kurang 10 tahun. Tapi di padang gurun diproses oleh Allah. Menjadikan Daud menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Dia dekat dengan Allah, dia intim dengan Allah pada saat dia diproses di padang gurun. Sampai dia berkata kepada Allah, apapun boleh kau ambil Tuhan. Apapun boleh Allah ambil. Tapi satu yang jangan kau ambil dariku, yaitu rohmu. Daud tahu bahwa betapa pentingnya roh Allah. Dia hanya minta, boleh harta kekayaan semua boleh ambil. Tapi jangan kau ambil rohmu dariku. Itulah yang membuat Daud menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Karena dia mementingkan roh Allah dan Allah berkenan kepada Daud. Sehingga waktu Daud jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengampuni dia. Daud bukan orang suci, walaupun sudah diproses, tapi dia juga masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dia jatuh ke dalam dosa gara-gara apa? Saudara semua sudah hafal. Gara-gara dia mau santai, itu adalah waktunya orang berperang, raja-raja berperang. Tapi dia pengen santai, dia jalan-jalan, dia tidak mau ikut perang dengan prajuritnya. Dia santai di rumah, dia jalan-jalan di soto rumah. Dan dia melihat gadis yang cantik. Ya, dia gadis yang cantik dia lihat dan dia terpesona. Dia lupa pakai kacamata kuda. Makanya saudara-saudara, laki-laki, bapak-bapak, jangan sekali-kali lihat nona cantik. Lihatlah istrimu, walaupun keriput masih cantik. Ya, karena melihat kecantikan itu terpesona, membuat dia jatuh ke dalam dosa. Karena dia sudah kepalang tanggung jatuh ke dalam dosa. Apa yang dia lakukan? Dia harus menutupi dosanya supaya orang gak tahu. Sebab Batseba sudah hamil. Untuk itu dia perlu menutupinya, memanggil Uria pulang supaya tidur dengan istrinya dan bisa mengatakan anak itu anak Uria. Tapi
Uria, prajurit yang setia. Dia tidak mau tidur dengan istrinya karena temannya dalam medan pertempuran. Dan dia kembali ke medan pertempuran. Tidak ada jalan lain, kata Daud, selain harus membunuh Uria untuk menutupi dosaku. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Uria mati. Tapi perbuatan jahat Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan menegur dia, satu kelebihan Paulus. Satu kelebihan dari Daud. Ditegur, dia langsung bertobat. Ya, ada orang yang ditegur oleh Allah bukannya bertobat, malah marah. Ditegur oleh teman, marah padahal demi kebaikan. Tapi waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat. Dia langsung mengaku dosa. Minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, akibatnya pedang tidak lepas dari keturunanmu. Anaknya mati oleh pedang. Terjadi perang saudara. Ya, dan bukan itu saja. Dia lihat dari Sotoruma berbuat jatuh cinta, berbuat dosa dari Sotoruma. Tapi di atas Sotoruma itu anak kandungnya memperkosa istrinya di depan umat Israel. Daud melakukan dosanya secara sembunyi, tapi Allah membukakannya kepada umum terang-terangan di atas Sotoruma. Jadi hati-hati bapak-bapak, akibatnya begitu luar biasa. Itulah proses yang membuat Daud akhirnya bertobat. Allah berkenan kepada Daud karena Daud bertobat. Sekarang kita lihat proses yang lain, ya. Proses padang gurun yang dijalani oleh bangsa Israel. Kenapa saya pakai bangsa Israel? Karena bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah. Seringkali kita pakai dalam khotbah, tapi saya katakan tidak pernah bosan-bosan saya pakai. Kenapa? Karena perjalanan bangsa Israel merupakan perjalanan hidup kita. Saudara harus tahu, Musa adalah gambaran Kristus memimpin umatnya keluar dari perbudakan dosa. Mesir adalah gambaran dosa. Jadi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari dosa, dari perbudakan dosa. Tapi umat Israel itu adalah gambaran kita. Manusia-manusia yang masih diperbudak oleh dosa. Dan Kristus adalah gambaran Musa yang sempurna. Yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Membebaskan kita dari hukuman dosa. Itu sebabnya bangsa Mesir, ke sejarah Mesir, apa yang terjadi di dalam umat Israel sangat harus kita pelajari. Pelajaran yang pertama yang harus kita tahu, bahwa orang Israel sudah diperbudak di Mesir berapa tahun? Siapa yang tahu? Ada yang tahu saya kasih bunga. Berapa tahun? 430 tahun. Bangsa Israel sudah diperbudak di Mesir 430 tahun. Selama 430 tahun ini bangsa Israel sudah mengikuti adat istiadat daripada orang Mesir. Sehingga di dalam diri mereka, dalam karakter mereka, dalam mental mereka, mental orang Mesir. Mental orang Mesir itu keras kepala, suka bersungut-sungut, suka marah-marah. Coba dengarkan, di sini ada yang suka marah-marah berarti masih mental Mesir. Nah, suka menggerutu, tidak pernah puas, ya, suka protes, itu mental Mesir. Nah, Allah mau memproses mereka, membuang mental Mesir, karakter Mesir dari hidup umat pilihan Allah. Untuk membuang itu tidak gampang. Perlu waktu bukan sehari, 2 hari, tapi 40 tahun. Untuk membuang sifat mereka, memutuskan sifat mereka yang jelek, yang Mesir harus dibuang, dikikis. Dan diputuskan dari hidup lama di Mesir menjadi hidup baru bersama dengan pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Itu perlu waktu 40 tahun, tidak gampang. Ya, itulah proses supaya umat Israel membuang sifat Mesir, karakter Mesir
manusia baru. Itu tidak gampang, saudara tahu. Baru keluar dari Mesir, baru keluar nih. Baru sampai ke Laut Teberau, itu belum jauh. Baru sampai ke Laut Teberau. Allah tidak membawa melalui jalan dekat 33 hari. Tapi bawa mereka putar-putar 40 tahun. Nah, waktu mereka sampai ke depan Laut Teberau, datanglah dari belakang bangsa Mesir, prajurit Mesir, kereta Mesir yang hebat-hebat. Mereka mengejar dan bangsa Israel takut. Takut mereka. Oh, mereka ketakutan depan laut, belakang pasukan. Bagaimana kita ini pasti mati. Lalu mereka marah kepada Musa. Itu sifat karakternya. Ingat, jangan suka marah. Kalau saudara suka marah, itulah karakter Mesir. Berarti saudara tidak beda dengan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel marah kepada Musa. Apa yang dia katakan? Saya tidak suruh buka Alkitab karena waktunya terbatas, ya. Tapi saya katakan di situ bangsa Mesir berseru, berteriak kepada Musa. Hei Musa, emangnya di Mesir tidak ada kuburan? Ada tuh, di Mesir ada kuburan San Diego. Ada kuburan San Diego. Kenapa kami harus mati di padang gurun? Wow, mereka marah. Tapi apa yang Allah katakan? Katakan kepada mereka. Jangan takut, aku yang berperang untuk mereka. Aku yang berperang untuk kamu, kamu diam aja. Walaupun bangsa Mesir datang tidak bisa mendekati mereka. Kenapa tidak bisa mendekati? Karena ada tiang awan. Tiang awan turun sehingga bangsa Mesir tidak bisa melihat bangsa Israel. Bangsa Israel tidak bisa melihat bangsa Mesir. Mereka dibatasi oleh tiang awan yang gelap. Tidak bisa saling pandang. Pada malam itu Allah melakukan mujizatnya. Allah memerintahkan Musa belah Laut Teberau. Laut Teberau itu bukan laut yang kecil. Bukan solokan. Ya. Bukan kolam renang. Itu gede banget. Waktu saya ke Israel lihat Laut Teberau. Saya berdiri di pinggir Laut Teberau. Saya katakan, laut segede gitu bisa dibelah. Dibelah. Dan kiri kanan menjadi tiang air. Coba kalau kita ada. Keren. Ya. Pegang air, kiri kanan air. Bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang melihat dengan mata sendiri. Mujizat Allah yang spektakuler. Tapi apakah mereka bertobat? Tidak. Mereka menyaksikan kehebatan Allah membelah Laut Teberau. Tapi begitu mereka menyeberang, baru nyebrang, mereka melihat pasukan mati. Semua pasukan mati tenggelam. Pasukan Mesir, tentaranya, keretanya, semuanya tenggelam. Mereka jadi makanan ikan. Ya, jadi makanan ikan, ikannya pesta pora. Nah, ini bangsa Mesir lewat. Mereka memuji Tuhan. Seakan-akan mereka terpesona. Belum lama, baru lihat mujizat. 3 hari kemudian, bangsa Israel tidak ada air, kehausan. Ketika ketemu air, airnya pahit. Marah lagi mereka. Masa kami minum air pahit? Marah lagi. Allah tolong lagi. Air yang pahit dirubah menjadi manis. Apakah mereka puas? Tidak. Jalan gak lama lagi mereka perbekalannya habis. Marah lagi. Apa yang mereka katakan? Coba sekarang buka. Keluaran 16 ayat 3. Wow, mereka luar biasa. Bangsa yang tegar tengguk, yang tak tahu berterima kasih. Mereka berkata apa? Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali apa? Berisi daging dan roti dan makan sampai kenyang. Kenapa kami harus mati di sini dengan kelaparan? Jadi yang mereka bayangkan walaupun mereka mati di Mesir nggak masalah. Karena matinya gini dah, mulutnya penuh sama daging. Puas mereka. Itu tanda kerakusan dari manusia. Mereka hanya mementingkan kedagingan mereka. Mereka tidak memikirkan tentang firman Allah. Tentang perintah Allah yang menyuruh mereka untuk tetap setia. Tapi yang mereka pikirkan kedagingan mereka. Berapa banyak di antara kita juga begitu.
Kita ikut Tuhan, kita setia ke gereja, rajin beribadah, rajin melayani. Tapi yang kita pikirkan adalah kedagingan kita. Kalau Tuhan tidak mencukupkan kedagingan kita, Tuhan tidak mencukupkan keperluan kita, kita marah. Mereka rakus, mereka tak tahu berterima kasih. Apa Allah berdiam diri? Tidak. Allah penuh kasih. Allah bilang kamu mau apa? Mau roti? Saya kasih roti. Dikirim Allah apa? Roti dari surga, apa namanya? Mana roti dari surga. Lalu mereka mau daging, dikirim lagi. Coba ayat 12-nya langsung. Lihat, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang dengan apa? Roti breaktok. Sudah gak ada, udah tutup. Namanya ganti, gak apa-apa. Dulu saya pertama kali gak bisa Inggris. Sekarang juga gak bisa Inggris sih. Saya ngomongnya breaktalet. Nah, maka kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Waduh, Allah kita luar biasa. Allah tahu kebutuhan. Allah berikan, mau roti dikenyangkan, mau daging dikenyangkan. Tidak pernah kekurangan. Yang Allah cukupkan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Ingat, Allah mencukupkan saudara dan saya sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena keinginan manusia tidak pernah selesai sampai mati. Manusia tidak pernah merasa puas sampai mati. Manusia selalu merasa tidak pernah puas. Zhen bu zu, zi zu cai you fu. Gini aja, ngerti. Tidak ada manusia yang merasa puas. Kalau bisa puas, pasti bisa bersyukur. Itu artinya tadi. Bisa bersyukur. Jadi manusia, bangsa Israel, dikit-dikit menggerutu, dikit-dikit mengomel. Tidak pernah bersyukur kepada Allah. Allah sangat kecewa. Allah sangat marah. Tapi Allah tetap mengasihi, tidak membunuh mereka. Kalau saudara baca, dari perjalanan keluar dari Mesir, ya, sampai ke Gunung Sinai, mereka berjalan akhirnya sampai ke Gunung Sinai, tidak ada kematian. Allah tetap sabar. Sampai mana Allah tidak sabar? Yaitu sampai bangsa Israel berkata, berikan kepada kami Allah yang dapat kami sembah, yang dapat kami lihat. Kami mau Allah. Itu yang membuat Allah marah. Sampai ke Gunung Sinai, Musa dipanggil ke atas. Diberikanlah apa? 10 hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Perintah itu sedang diproses oleh Allah dengan Musa. Itu tidak gampang, ya. Allah memberikan cara-caranya, bagaimana cara-caranya memimpin dan mengajar bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak sabar. Di bawah Gunung Sinai, mereka protes kepada Musa ada di atas. Mereka protes kepada Harun ada di bawah. Mereka katakan kepada Harun atau ya, mereka protes. Soalnya ada satu kali Harun ikut naik. Nah, mereka protes. Lalu Allah berkata, protes kepada Harun. Lalu dikatakan, lepaskan emas kalian, anting-anting kalian. Lalu terbentuklah apa? Patung lembu emas. Mereka sembah. Itu yang membuat Allah benci. Allah bunuh mereka. Mereka sembah kepada patung. Oh, Allah marah. Allah berkata kepada Musa, turun, lihat umat yang kau pimpin. Mereka begitu kurang ajar. Mereka lupa. Padahal di dalam 10 perintah Allah yang akan dibawa turun. Perintah pertama dan perintah kedua sudah jelas. Perintah pertama apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung apapun dan menyembahnya. Mereka melanggar. Sehingga waktu Musa turun dan melihat mereka menyembah kepada lembu emas itu. Maka mereka dibunuh. Berapa orang mati? 3.000 orang mati. 3.000
3.000 orang mati pada saat hukum Taurat perintah Allah diturunkan. Tapi kalau kita lihat kepada perjanjian baru, pada saat Roh Kudus turun, pada saat Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat. Itulah hukum kasih karunia. Jadi perbedaan di sini perjanjian lama sama perjanjian baru ialah perjanjian lama hukum tetap hukum. Tidak bisa mentaati hukum Taurat, mati. Di sini hukum kasih karunia. Yesus sendiri yang mati buat kita. Yesus menggenapi hukum Taurat. Yesus memberikan kasih karunia kepada kita. Sehingga kita tidak usah takut. Sebab 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah, tidak ada yang bisa menjalankannya dengan sempurna. Itu sangat berat. Tidak ada yang bisa menjalankannya dengan sempurna. Ada yang hafal 10 perintah Allah? 4 untuk Allah, 6 kepada sesama, ya. Kita tahu 4 untuk Allah. Yang pertama ialah jangan menyembah Allah lain selain aku. Yang kedua, jangan membuat patung. Yang ketiga, jangan menyebut Allah sembarangan, ya. Yang keempat, hari Sabat. Yang kelima sampai ke 10 adalah untuk sesama. Hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini barang orang lain. Atau di dalam buah roh ialah hawa nafsu, penguasaan diri. Buah roh itu sangat-sangat bagus kalau kita hafal. Sebab itu mencakup apa yang ada di dalam kasih karunia Allah, ya. Jadi saudaraku sekalian, kita sangat bersyukur punya Allah yang luar biasa. Dan satu yang harus kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel, bahwa perjalanan mereka, Allah tidak pernah sekalipun, sedetik pun, sehari pun meninggalkan mereka. Buktinya apa? Buktinya siang ada tiang awan, malam ada tiang api. Coba kalau siang gak ada tiang awan, itu padang gurun panasnya luar biasa, ya. Kalau malam tidak ada tiang api, itu dinginnya luar biasa. Allah menaungi mereka, memberikan mereka kenyamanan sepanjang 40 tahun. Tahu gak mereka terima kasih? Mereka bokam siam, mereka bokam guan, mereka boteng li. Ya. Tahu kalau bokam guan pada tahu. Itu Hokkien. Kalau kami Teochew bokang nguang, kalau Hokkien bokam guan. Boteng li itu Teochew dan Hokkien sama. Ya. Nah, jadi saudaraku sekalian, di sini kita melihat bahwa Allah kita luar biasa. Allah mengasihi bangsa Israel, mau memproses mereka supaya mereka menjadi manusia baru. Caranya bagaimana? Generasi yang keluar dari Mesir, mereka sudah dipenuhi oleh berhala-berhala Mesir. Mereka waktu di Mesir, mereka sudah menyembah berhala. Oleh sebab itu di bawah Gunung Sinai, mereka minta patung. Mereka pengen menyembah wujud yang kelihatan. Mereka itu dipenuhi dengan mental orang Mesir. Jadi Allah perlu mengikis dan membuang itu. Oleh sebab itu, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka mati di padang gurun. Yang masuk ke perjanjian 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke atas semuanya mati di padang gurun. Karena apa? Karena mereka mengomel, bersungut, tidak tahu berterima kasih. Selalu berkata yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, kita yang hidup saat ini, melalui apa yang terjadi di bangsa Israel. Ingatlah, jangan sekali-kali kita bersungut-sungut. Apapun masalah yang datang, jangan kita bersungut-sungut. Belajar bersyukur. Sebab Allah, firman Allah tidak menjanjikan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Dia akan enak, akan lancar, akan senang, tidak mengalami masalah, semuanya baik-baik saja. Allah tidak pernah menjanjikan itu. Yang Allah katakan yang ikut Tuhan harus menyangkal diri, memikul salib. Oleh sebab itu dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan apa? Belajarlah padaku karena kuk yang kupasang ringan dan enak. Kenapa Yesus katakan gitu? Karena Yesus tahu manusia tidak sanggup
pikul sendiri. Oleh sebab itu, Yesus pikul bersama dengan kita. Allah berikan ayat itu karena di atasnya ada ayat, kalau saudara lihat Matius pasal 11 ayat 28, di sana dikatakan, marilah kepadaku yang berbeban berat dan apa? Nah, Allah tahu bahwa kita tidak sanggup. Hidup kita berbeban berat. Hidup kita penuh dengan keletihan. Hidup kita penuh dengan kesukaran. Allah tahu itu. Jadi mari kepadaku. Allah panggil kita kepada Dia. Hampiri Allah, percaya kepada Allah. Serahkan semua masalah kita kepadanya. Dan Dia akan tanggung bersama kita. Supaya penderitaan kita menjadi apa? Ringan dan enak. Amin. Mau saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Sudah ngantuk? Ada yang ngantuk? Suara saya sekeras gitu, kalau ada yang ngantuk aneh. Suara Sumatera. Suami saya tidak suka saya ngomong itu. Kenapa? Karena kalau saya keras dia bilang, Mami marah. Saya bilang bukan suara Sumatera. Jangan ngomong itu. Jadi saudaraku sekalian, kita belajar untuk lebih mengerti siapa Tuhan, ya. Jadi saya hanya mau mengingatkan, setiap kita ada di bawah kasih karunia. Amin. Kita buka Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh siapa? Musa yang membawa turun hukum Taurat yang diberikan oleh Allah. Itu pecah yang pertama, nanti dia naik lagi bikin yang baru. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Bukan melalui pengantara lain. Tapi dia sendiri datang. Dia sendiri datang. Dia sendiri datang. Mati di atas kayu salib. Demi saudara dan saya. Dia sendiri menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung. Dia sendiri yang menanggung hukuman dosa yang harusnya kita tanggung. Jumat ini kita akan merayakan Jumat Agung. Saudara jangan datang karena kebiasaan. Saudara jangan datang hanya karena mengikuti ibadah. Tapi datanglah karena kerinduan merasakan pengorbanan Yesus. Yesus mati bukan gampang. Yesus mati ya dalam kesakitan. Kalau tidak sakit dia tidak akan berkata kalau boleh Tuhan. Kalau boleh Bapak cawan ini lalu. Kalau tidak sakit dia tidak akan berkata begitu. Tapi dia tahu akan betapa berat kesakitan itu. Penderitaan itu. Sehingga dia merasa tidak sanggup. Merasa lebih baik kalau boleh cawan ini berlalu. Jumat Agung ini kita datang dengan kerinduan. Kita mau merasakan apa yang Yesus rasakan. Amin. Beri kemuliaan untuk Yesus. Jangan ngantuk. Katakan Yesus baik yang keras. Yesus baik. Benarkah saudara rasakan Yesus baik? Aminnya belum semangat. Benarkah saudara merasakannya? Amin. Luar biasa bapak-bapak. Suaranya lebih keras. Sekarang coba ibu-ibu yang teriak. Benarkah Yesus hidup? Amin. Luar biasa. Tutup dengan ayat terakhir Galatia 3 ayat 13. Ya, ini ayat penutup. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa yang mau digantung di kayu salib? Angkat tangan. Tidak mau. Tapi seharusnya kita yang digantung. Kenapa kita tidak digantung? Karena Yesus sudah menggantikan kita. Karena Yesus sudah menggantikan kita. Itulah kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi mulai saat ini katakan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Katakan Yesus baik. Selalu baik. Suaranya enggak ada. Yesus baik. Lumayan daripada gua manyun. Oke, kita mengucap syukur dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Silakan Pak Gembala. Atau bangkit berdiri dulu semuanya. Ya, soalnya belum semuanya kelihatannya masih ini. Oke,
Saya pengen serahkan kepada Bapak Gembala. Kenapa? Karena Pak Gembala yang akan memberkati kita. Jadi saudara, jangan berpikir kalau kita percaya Yesus, hidup kita akan selalu langgeng, senang, bahagia. Dikatakan di sini apa? Ikut Yesus, kita diproses. Diproses tuh nggak enak, saudara. Diproses tuh nggak enak. Atau istilah lain, orang Kristen yang setia, dia juga akan mengalami baptisan api. Ada baptisan air, ada baptisan api. Baptisan api itu intinya proses penderitaan yang membuat makin lama kita makin murni, seperti emas yang diberi api, yang dipanasin api sampai akhirnya murni. Kita pun diproses untuk memurnikan kehidupan kekristenan kita. Oke. Kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah kami melekat kepada Engkau. Apapun yang terjadi, biarlah kami tetap melekat kepada Engkau. Karena hanya dengan melekat kami bisa berbuah. Kami percaya apapun yang Tuhan izinkan kepada kami, itu baik bagi kami. Apapun yang kami rasakan penderitaan, justru itu rancangan yang baik bagi kita semua. Oleh karena itu, beri kepada kami iman. Iman yang kuat bahwa apapun yang Tuhan izinkan itu baik bagi kehidupan kita. Kita diproses agar kami tumbuh, kami timbul seperti emas murni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan berkati Saudara Eeng, tambah-tambahkan hikmatnya, sehingga kami selalu diingatkan, kami selalu dikuatkan, sehingga kami tidak kaget pada waktu proses itu datang. Karena proses itu memurnikan kehidupan kami menjadi emas yang murni. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.